Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari jemaat kita menyanyikan lagu yang pertama, Hai Masyurkanlah. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkaulah yang mulia satu-satunya Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami, dan Engkau menghantarkan kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh berbakti, menikmati akan kehadiran Tuhan. Berikan kami ya Tuhan, hati dan pikiran yang tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang kami puji, dan firman Tuhan yang membentuk kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang mengalami kesulitan untuk berbakti dengan bebas. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan yang menolong mereka, bahkan memberikan satu anugerah yang lebih kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah akan kebaktian pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kasih merupakan satu ciri khas daripada kekristenan. Bahkan dikatakan itu adalah nilai yang paling core di dalam kekristenan. Satu keunikan daripada kekristenan. Dan hal ini bahkan ada satu buku mengatakan love ultimate daripada apologetik daripada kekristenan. Kenapa kasih merupakan tanda yang tidak dimiliki oleh agama lain? Bahkan Kristus yang mendirikan daripada kekristenan itu sendiri mengatakan kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepadanya. Hal ini tidak mungkin didapatkan di dalam agama kepercayaan yang lain. Orang lain secara manusia kita mungkin memberikan toleransi, kita mungkin respect kepada musuh kita, tapi sampai mengasihi orang yang menjadi musuh kita itu hal yang sangat mustahil. Tetapi Kristus yang telah datang kepada dunia, yang memusuhi dia, dan akhirnya dia bahkan menebus dan mengasihi kita. Mari kita menyanyikan kasih Allah dengan satu perasaan bahwa kita bersyukur karena kita dikasih oleh Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu nomor 2, Kasih Allah. Gloria
menguatkan kita semua, kasih Allah. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita akan baca dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 12a. Yesaya 55 ayat 6 sampai 12a. Kita akan baca dari yang pria terlebih dahulu, kemudian yang wanita. Yesaya 55 ayat 6 sampai 12a. 23 dari yang pria dulu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Maka ia dapat mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan kepada limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. 12a. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Ayat 11 dan 12a kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku hendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Demikianlah firman Tuhan yang menguatkan kita. Mari kita menyanyikan lagu nomor 3. Tuhan kau kuperlukan, bait yang pertama sampai ketiga. lagu dikarang pada 1872, berarti abad yang ke-19. Banyak lagu yang kita nyanyikan dari abad ini, dan pengarangnya sangat-sangat baik. Dan beberapa dari mereka yang kita sudah banyak
nyanyikan adalah Fanny Crosby, Ira Sankey, dan semuanya mereka sekitar abad daripada 19 maupun abad 20 awal. Ini adalah lagu yang sangat menguatkan bagi kita. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi di bait yang pertama saja. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah di GRI Pusat. Bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk mengikuti kebaktian, kami atas nama daripada seluruh pengurus, diaken, dan penatua mengucapkan selamat datang. Kiranya di dalam minggu-minggu yang akan datang kita boleh berbakti di tempat ini dan kita belajar firman Tuhan sehingga kita boleh bertumbuh bersama-sama. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat. Yang pertama adalah tentang streaming Reform Injili. Streaming Reform Injili pada hari Senin besok tanggal 13 jam 7 malam akan ada PD atau persekutuan doa STEMI. Kita dengan tema hidup yang berbuah, khotbah oleh Pendeta Tama. Kita semua sudah mendapatkan berkat dari Pendeta Tama dan kali ini biarlah kita boleh datang bersama-sama untuk berdoa untuk seluruh kegiatan daripada gerakan kita. Biarlah kita bersama-sama untuk berdoa. Jam 7 malam di Kapel Hosana. Kemudian yang berikutnya adalah Selasa sampai Kamis ada eksposisi Ibrani episode 119 sampai 121 oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Ini adalah rekaman. Kemudian Jumat ada PA umum, tema tentang iman dan keraguan oleh Evangelis Inawati Teddy. Dan hari Sabtu akan ada Kapin, ini adalah rekaman juga, Kapin Tegal 2016 oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Kemudian yang dari warta yang kita dapatkan masing-masing, di sini saya tekankan sekali lagi, pada hari Sabtu jam 7 pagi akan ada persekutuan doa untuk semua jemaat di pusat. Ya, kita mengharapkan kita berdoa bersama-sama berlutut, karena doa merupakan sarana untuk kita bertumbuh di dalam iman. Oleh sebab itu kami mengundang semua di Kapel Hosana jam 7 pagi untuk kita berdoa bersama-sama tiap hari Sabtu. Kemudian yang kedua adalah nomor 5, pemberkatan nikah gerejawi. Tanggal 18 Februari, hari Sabtu, antara Saudara Willy Atmaja dan Saudari Miriam Budi Pratama. Kemudian yang berikutnya adalah, yang tidak ada di warta, adalah di Open String Quartet. Ini adalah menampilkan karya daripada Tchaikovsky, Beethoven, dan ADMS pada hari Rabu tanggal 15 Februari. Berarti yang akan datang, Rabu yang akan datang, jam 7 malam berada di Recital Hall, Bach Recital Hall di lantai 24 di tower. Ya, kiranya Bapak Ibu dapat mendaftarkan dan boleh menonton ini. Dan pengumuman yang terakhir adalah Lost and Found di lobi depan. Ya. Nanti bisa lihatkan gambarnya, ini banyak sekali lost and found dari Bapak Ibu yang membawa Alkitab dan ketinggalan dan belum sadar lagi gitu ya. Ini Bapak Ibu yang merasa dicek gitu ya, Alkitabnya ada ketinggalan, silahkan ambil di lobi ya, dan ini akan ditunggu sampai maksimum 2 bulan. Setelah itu kita akan sumbangkan kepada
yang lain gitu ya. Kalau enggak rak ini akan penuh sekali gitu ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu dulu sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menyelamatkan kami, tetapi di dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak taat kepada Engkau. Kami banyak kelemahan, dan kami mendukakan daripada Roh Kudus. Kiranya kami melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, ya Tuhan. Pada minggu ini, biarlah Tuhan boleh mengampuni kami. Engkau yang menyucikan kami sebelum kami memanjatkan akan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan mendoakan, topik yang pertama adalah tema tentang pembangunan gereja dan sekolah dan kampus. Kita melihat bahwa Pak Tong punya satu gerakan yang dari Tuhan, bahwa pembangunan harus segera dilakukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia di masa yang akan datang. Saat ini beberapa gereja sudah atau sedang dibangun, masih ada yang tahap desain, ada yang masih di dalam perizinan. Biarlah Tuhan boleh memimpin dan Tuhan akan mencukupkan akan segala dana yang dibutuhkan yang sangat besar. Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang memiliki segalanya dapat melakukan itu. Dan Bapak Ibu, biarlah kita boleh mendoakan dan boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, mari kita semua berdoa. Tuhan, kami saat ini berdoa berseru kepada Engkau bahwa kami adalah orang kecil di hadapan Engkau. Tapi biarlah kami boleh melihat akan visi yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu Pak Tong. Biarlah kami boleh taat, biarlah kami boleh melihat akan pembangunan beberapa gereja yang begitu banyak ya Tuhan di dalam gerakan ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memakai akan setiap panitia lokal untuk mengurus, untuk memberikan desain khususnya untuk hamba-Mu Pak Tong ya Tuhan, untuk boleh desain segala sesuatu sesuai dengan lapangan yang ada. Biarlah Tuhan memberikan bijaksana sehingga gedung ini menjadi gedung yang mempermuliakan Engkau. Tidak sedikit pun daripada tanah dibuang dengan sia-sia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya di dalam dana yang begitu besar. Engkau yang begitu kaya ya Tuhan, Engkau yang memiliki segalanya. Biarlah Tuhan mencurahkan akan berkat bagi orang-orang yang Tuhan sudah tentukan, yang rela dipakai oleh Tuhan. Tuhan menolong ya Tuhan, sekiranya kami tidak ada berkat daripada Tuhan, tidak mungkin kami dapat memberikan segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah akan setiap tahap yang ada, dari perizinan yang tidak mudah ya Tuhan, dari pembangunan, segala sesuatu, panitia lokal, Tuhan memimpin. Terima kasih Tuhan, kami juga melihat beberapa gereja seperti Solo dan juga beberapa gereja yang lain yang sudah dibangun. Semua itu karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua adalah biarlah kita di dalam gerakan ini boleh menjadi berkat bagi remaja pemuda. Saat ini masih belum banyak. Di dalam gereja-gereja kita membina daripada remaja pemuda. Biarlah setiap hamba Tuhan, gembala sidang diberikan satu bijaksana untuk membina, bahkan menjangkau orang-orang yang muda ini, untuk mereka takut akan Tuhan dan mereka boleh dibawa oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk fires, kita berdoa untuk khotbah di kampus, khotbah di sekolah-sekolah, maupun khotbah di dalam pembinaan atau persekutuan remaja pemuda di gereja kita. Mari kita berdoa untuk penjangkauan dan pembinaan remaja pemuda. Mari kita berdoa semua. Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk remaja pemuda yang akan melanjutkan daripada gerakan ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa sekali lagi, biarlah Tuhan boleh menolong kami ya Tuhan, baik kami yang ada di gereja, untuk persekutuan remaja pemuda, bagaimana kami diberikan hikmat, memikirkan lebih tajam lagi, sehingga kami boleh menarik banyak remaja pemuda, dan kami boleh membina mereka di dalam Kristus, sehingga mereka boleh bertumbuh, dan mereka boleh dipersiapkan untuk menjadi orang yang bersaksi di masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada di dalam gereja ini, termasuk juga khotbah di kampus-kampus. Tuhan juga pakai akan setiap pengkhotbah untuk menarik akan jiwa-jiwa orang-orang yang belum mengenal di kampus-kampus. Kami juga berdoa untuk pelayanan siswa, KKR regional, KKR
daripada SD, SMP, biarlah Tuhan terus memakai Tuhan. Meskipun mereka tidak berada di dalam gereja ini, tetapi berkat Tuhan melalui gerakan ini mereka boleh terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir kita berdoa untuk korban gempa di Turki. Sampai tadi malam ada update sekitar hampir 25.000 dan pasti akan masih lebih banyak. Mereka belum ditemukan. Biarlah satu urgensi untuk menolong orang yang tertimpa tetapi belum ditolong. Itu membutuhkan satu kecepatan daripada pertolongan-pertolongan baik itu di dalam Turki sendiri maupun luar negeri. Biarlah Tuhan boleh memimpin dan menyadarkan betapa fragilnya, betapa orang yang sangat tidak mampu dan membutuhkan pertolongan orang lain. Mari kita berdoa, dunia disadarkan bahwa cinta kasih sangat penting, bukan peperangan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk korban yang ada di Turki, korban gempa yang terjadi di minggu yang lalu. Biarlah Tuhan boleh menilik mereka, memberikan penghiburan. Mereka yang kehilangan daripada bangunan harta benda, mereka bahkan kehilangan daripada sanak saudara. Mereka sangat sedih ya Tuhan. Biarlah melalui hal ini Tuhan, mereka juga disadarkan betapa kami ya Tuhan, manusia begitu fragile ya Tuhan, begitu rapuh di hadapan alam pun kami begitu rapuh, dan kami boleh sadar bahwa kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bantuan-bantuan yang mengalir, khususnya bantuan yang bersifat emergensi untuk mencari orang yang masih hidup tetapi tidak di bawah reruntuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memakai akan kesadaran bahwa tim-tim yang ada ya rescue, biarlah mereka boleh bekerja dengan cepat dan boleh bekerja dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk pertolongan berikutnya di dalam perumahan, di dalam makanan dan banyak hal ya Tuhan. Begitu banyak yang harus dibutuhkan, Tuhan juga boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan, berikan kasih yang besar bagi negara-negara yang dulunya dipengaruhi oleh kekristenan, supaya mereka juga melihat akan kasih Allah di dalam hidup mereka dan mereka boleh menyalurkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan lagu oleh Josh Waisi. Silakan Josh Waisi untuk naik ke atas dan kita menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang keempat dan kelima. Silakan Josh Waisi naik ke atas. Setiap jam itu
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur mendengar satu pujian yang begitu indah, dan ada satu hal yang ingin ditekankan dari mimbar ini. Kita tahu bahwa tanggal 14 Februari itu dunia merayakan Hari Cinta Kasih. Tapi kita sebagai orang Kristen tentu memiliki satu pandangan yang berbeda mengenai kasih, dan salah satunya adalah kita melihat ada satu klinik Samaritan yang boleh memperhatikan daripada tantangan dan pergumulan-pergumulan yang ada. Dan di dalam momen ini klinik Samaritan juga ingin berbagi dengan memberikan diskon sebesar 14% dengan voucher yang dapat dibeli 50.000 atau 100.000, untuk kita juga boleh berbagian kepada orang-orang yang memerlukan. Dan hal ini kita bisa lihat ada nomor telepon atau WhatsApp yang bisa Bapak Ibu Saudara hubungi. Dan berkenaan dengan cinta kasih Bapak Ibu, saya ingin ajak kita untuk sama-sama berdoa. Tetapi sebelumnya saya akan bacakan satu bagian dari firman Tuhan. Kita tahu di dunia ini adalah merayakan cinta dengan value yang berbeda, dan firman Tuhan mengingatkan kita mengenai bagian ini. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mungkin orang rela untuk menderita, rela untuk melakukan segala sesuatu, tapi tidak ada kasih. Ini adalah satu hal yang boleh memperingatkan atau mengingatkan kita juga pada pagi ini. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita nyanyi lagu yang ketiga, bait yang pertama, kemudian kita akan masuk di dalam beberapa doa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi Kristus memerintahkan kepada kita, hendaklah kita saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dan inilah tandanya bahwa kita murid-murid Kristus, yaitu bila kita saling mengasihi. Mari kita berdoa bersama-sama, kita berbuka suara, kita berdoa kiranya kasih dari Kristus yang kita sudah alami, itu juga yang kita boleh nyatakan. Satu kasih yang penuh dengan kelembutan, kesabaran, murah hati, itu yang boleh menyatakan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mengingat ya Tuhan, betapa besar cinta kasih Kristus yang sudah dinyatakan dalam hidup kami. Satu kasih yang berkorban, satu kasih yang bahkan merelakan diri untuk disalib di atas kayu salib, menderita, menanggung dosa kami. Dan biarlah ya Tuhan, kasih yang menyangkal diri itu boleh mempengaruhi hidup kami, sehingga kami pun juga boleh digerakkan oleh kasih Kristus, sehingga kami boleh menyangkal diri kami, mengikut Engkau, memikul salib kami, dan kami boleh menyatakan cinta kasih ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan inilah kerinduan kami ya Tuhan, bahwa benar seperti firman Tuhan katakan, kami boleh dikenal sebagai murid-murid Kristus ketika kami saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita berdoa juga sebagaimana firman katakan, pada zaman-zaman akhir kasih itu akan menjadi makin dingin. Berarti tantangan begitu nyata di depan kita untuk kita makin mengasihi diri dan lupa untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa kiranya di dalam tantangan yang besar kita boleh menghadapi di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi ya Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, sehingga kami boleh cenderung untuk mengasihi diri kami dan melupakan anugerah Tuhan. Kami bahkan rela untuk menderita, tetapi untuk kenyamanan hidup kami bekerja begitu berat, bukan karena kami mencintai Tuhan, tapi kami mencintai kenyamanan dan kestabilan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh tolong setiap kami di dalam setiap kelemahan kami untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan biarlah Tuhan, kasih kami itu menjadi satu kasih yang murni, satu kasih yang hangat, yang boleh memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sekali lagi berdoa. Biarlah kasih antara satu dengan yang lain di dalam keluarga kita, relasi antara suami istri, anak orang tua, antara rekan pelayanan di dalam gereja, kita boleh melihat betul-betul kasih itu nyata di dalam persekutuan kita dan Kristus dimuliakan. Mari kita minta belas kasihan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada kami, karena kami dengan jujur melihat bahwa kami masih di dalam begitu lemah, kami begitu kurang, sehingga di dalam relasi kami antara suami istri itu terdapat perbedaan, pertikaian, dan kadangkala justru perselisihan yang terjadi. Kami melihat relasi antara orang tua dengan anak itu juga di dalam tantangan yang begitu besar hari ini. Anak-anak berjalan sendiri, orang tua juga ada agenda pribadi. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kasih yang sejati itu hadir di dalam tengah-tengah kami. Ketika kami bersekutu, kami boleh merasakan cinta yang sejati daripada Tuhan. Di dalam gereja Tuhan, kami mohon hal ini juga boleh kami rasakan, dan kami boleh nyatakan juga sebagai saluran berkat Tuhan yang ada di dalam gereja Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan, dan biarlah kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang menguatkan hati kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menambahkan cinta itu di dalam hati kami. Karena kami kekurangan, kami begitu lemah, dan kami melihat tangan Tuhanlah yang menguatkan. Dan biarlah ketika kami lemah, kuasa Tuhan itu menjadi makin nyata di dalam kehidupan kami, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sekali lagi kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita boleh menyanyi dari lagu yang ketiga. Ya Tuhan, Tuhan ku perlukan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Godaan kan kalah jika ku dekat-Mu. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, puaslah hidupku, Tuhan di dalamku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan kehendak-Mu, genapi janji-Mu di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bait yang kelima.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Jadikan diriku serupa anak-Mu. Tiap jam ya Tuhan, Dikau perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita sekali lagi ketika merenungkan mengenai lagu ini, kita memahami bahwa betul tiap jam, tiap waktu kita memerlukan Tuhan. Begitu banyak godaan di dalam hidup ini. Dan berkaitan dengan ini satu PA yang akan dilangsungkan di dalam hari Jumat ini berbicara mengenai iman dan keraguan. Saya percaya kita banyak pergumulan dan tantangan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita datang di dalam PA ini, kita boleh datang secara langsung, secara fisik, ada persekutuan, ada interaksi. Mari sekali lagi kita menyiapkan hati kita dengan kita menyanyi lagu yang ketiga, bait yang pertama saja. Kemudian waktu dan tempat saya serahkan kepada Pendeta Stephen Tong. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat pagi. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah pagi ini, berkati anak-anak Tuhan yang himpun bersama di sini. Berkatilah setiap orang yang akan menerima firman Tuhan. Kiranya iman kepercayaan yang sejati kami nyatakan kepadamu dengan pengertian yang memadai, sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang bodoh atau yang ikut membabi buta, tapi bertanggung jawab dengan pengertian sejati, kebenaran, dan bertanggung jawab melakukan semua. Dalam nama Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang hina ini. Amin. Saudara-saudara, mulai tahu dari tahun baru tahun ini kita membicarakan pembaharuan melalui perubahan. Orang yang tidak pernah mau rubah, orang yang tidak pernah mau memperbarui diri akan hidup di dalam rutinitas, konsep kuno dan sikap yang mematikan. Mereka akan stuck. Mereka akan menjadi statis dan menjadi orang ketinggalan zaman untuk selama-lamanya. Bukankah iman Kristen itu memang kuno? Betul. Bukankah iman Kristen sudah berpuluh-puluh generasi, beribu-ribu tahun sudah lama diberikan, tidak pernah berubah? Tidak. Memang yang diberikan kuno, tapi yang bersifat berubah terus. Yang diberikan sudah lama, tapi yang mengikut zaman dan memimpin zaman senantiasa. Itu sebab orang yang katanya ngerti firman Tuhan, tapi tidak sadar perubahan, kelincahan, dan hidupnya sifat firman itu, mereka akan menjadi orang kuno, tidak sadar, tapi sombong. Saya paling setia ke Alkitab, saya paling kuno. Sampai sekarang masih ada orang yang katanya setia kepada Tuhan. Di dalam zaman ini tidak mau pakai mobil. Karena Yesus tidak pernah pakai mobil. Tahu enggak? Pernah dengar enggak? Yang pernah dengar ada orang sampai sekarang tidak mau pakai lampu
tidak mau pakai mobil, tidak mau ikut perang, karena mereka kira mereka paling setia ke Alkitab. Orang sekarang, zaman sekarang masih ada orang yang tahu, coba angkat tangan. Engkau juga orang kuno, tidak pernah tahu apa-apa kok. Orang itu tinggal di Pennsylvania. Orang semacam itu sampai sekarang tetap tidak mau pakai mobil, pakai kuda, pakai dokar. Mereka tetap tidak mau perang karena mereka kira mereka paling setia ke Alkitab. Mereka kira mereka paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka anak Tuhan paling setia. Saudara-saudara, saya khotbah di tempat itu. Dan satu kali saya menghadiri tempat yang menjelaskan tentang himpunan daripada orang Yahudi di padang belantara. Dengan satu tenda, dengan satu kamar yang dalamnya mempunyai alat-alat persis 3.300 tahun yang lalu. Zamannya Musa dan Yosua. Dengan lukisan, semua ukuran, kemah perhimpunan, semua besar kecilnya, semua alat dipamerkan di situ. Nah, saya mau lihat orang-orang yang begitu setia kepada Alkitab, mereka mengerti Alkitab berapa. Padahal saya sudah mengajar teologi 20 tahun. Pada waktu saya masuk ke situ, mereka anggap saya tidak ngerti apa-apa. Mereka tidak tahu kalau saya sudah mengajar itu. Mereka anggap saya tidak pernah tahu, orang baru yang kepingin tahu, mau belajar kitab suci. Menjelaskan satu lukisan 2 jam. Wah, saya tidak sabarnya luar biasa. Karena biasa saya ngajar itu kok. Tapi mereka anggap, oh ini orang dari Asia, orang kulit kuning, bukan orang Kristen, pasti tidak tahu apa-apa. Ya saya coba diam-diam menurut apa yang dia mau kasih. Memberitahu ini. Setiap dijelaskan sampai bermenit-menit. 2 jam selesai saya pulang. Saya rasa lega sekali. Sudah bebas daripada Alkitabiah yang kolot, yang kaku, yang anggap diri hebat, yang sombong, dan tidak ada perubahan. Saudara-saudara, orang itu orang Amish people. Di tempat Lancaster, Pennsylvania, sampai sekarang. Rumah mereka tidak ada listrik, karena Yesus tidak pakai lampu. Bukan mereka tidak ada rumah, ada garasi, karena tidak ada mobil. Seluruh kampung semua itu jalan kaki, naik tokar, naik kuda, pergi sawah, seperti 3.000 tahun yang lalu. Mereka mengatakan, akulah orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, persis seperti zamannya Yesus, tidak usah berubah. Saya tanya, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan dunia ini maju terus hanya dimiliki orang kafir? Pembaruan tidak pernah terjadi pada orang Kristen. Sampai hari ini orang yang mempunyai sikap seperti itu di Indonesia masih banyak. Mereka mengenai saya paling Alkitabiah. Saya paling banyak kitab suci, paling jalankan kitab suci. Saya tidak seperti Stephen Tong. Khotbahnya kebanyakan sejarah, filsafat, tapi tidak ada kitab suci. Saya kalau mendengar, menilai, mengetahui sejarah, mengetahui segala sesuatu seperti ini, saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang mengerti apa maksud kitab suci. Tidak dipahami oleh mereka, tapi mereka anggap mereka paling paham kitab suci. Orang Kristen ada yang menerjemahkan Roh Kudus dengan kemauan mereka. Kalau ada Roh Kudus, mesti jatuh. Ada Roh Kudus, mesti seperti orang buta, tidak lihat apa-apa, cuma lihat kehendak Tuhan. Orang yang ada Roh Kudus, mereka berbicara karunia lidah yang tidak tahu apa artinya.
Orang Kristen harus baca, hafal Alkitab, tapi tidak ada penjelasan logikanya. Di dalam zaman ini, gereja apa yang bisa memimpin orang intelektual zaman modern untuk takluk keberfirman Tuhan? Gereja apa yang bisa menyerbu ke dalam sekolah tertinggi di dunia, Harvard, Yale, Princeton, Cornell, Columbia, dan UPenn, dan semua yang paling intelektual bikin mereka orang Kristen. Dua macam. Semacam yang menyesuaikan pikiran mereka, akhirnya kompromi. Semacam lagi yang tidak mau kompromi, tapi juga tidak menyesuaikan. Yang bisa mentaklukkan mereka, tapi tidak mau kompromi, akhirnya menjadi orang Kristen pintar, tetapi imannya hilang. Semacam lagi menjadi orang setia, tapi tidak mengerti bagaimana interpretasi zaman ini. Akhirnya menjadi orang ketinggalan. Iman hilang tapi modern. Ketinggalan zaman tetapi katanya setia. Dua-dua bukan kehendak Tuhan. Dari saya masih muda, saya harap menjadi seorang yang tidak ketinggalan zaman. Tetapi tetap setia kepada Alkitab. Susah dong. Patong susah ini. Kalau engkau mau ikut zaman, ya kehilangan iman. Kalau mau memelihara iman, ketinggalan zaman. Bisakah di antara dua ini kita menghindarkan kedua ekstrim? Tetap menjadi orang yang mengikuti zaman, tetapi bukan ditelan oleh roh zaman. Bukan ditaklukkan oleh ilah zaman. Alkitab mengatakan orang-orang tidak beriman itu matanya sudah dibutakan oleh ilah zaman, ilah dunia ini. Dan mereka menjadi orang tidak beriman. Banyak orang Kristen yang tidak beriman lagi dalam zaman ini. Mereka masuk gereja, mereka mempunyai ibadah, nyanyi, kelihatan indah. Tapi mereka mengikut zaman dan tidak beriman. Sebalik ada semacam orang yang beriman terus, tapi kunonya seperti 3000 tahun yang lalu. Seperti Amish people yang kamu lihat tadi. Coba ditayangkan sekali lagi foto tadi. Amish people, mereka bukan naik mobil, naiknya ini. Mereka ke sawah, mereka jadi tukang kebun, jadi orang-orang petani, dan rumahnya kuno, bakarnya pakai stengkul, tidak mau pakai bensin. Ya, mereka pasang jenggot seperti zaman Yesus, pakai baju seperti orang kuno, dan mereka setia kepada Alkitab. Alkitab yang mana? Yang mereka tafsir. Nah, orang seperti saya di dalam zaman paling modern, memelihara iman paling kuno, akhirnya saya sendiri ada satu hari mesti mati. Kalau saya mati, pendeta yang meneruskan gerakan ini, adakah semangat seperti saya? Kenapa orang reform tidak bisa bangun gereja sebesar ini? Kenapa orang yang bisa bangun gereja besar? Saudara tidak sadar yang berapa sulitnya bangun gerakan reform ini. Saudara tidak sadar berapa berharganya kita di dalam zaman ini. Kalau ada banyak orang sudah tidak senang Stephen Tong, engkau belum pernah ngerti sudah mau membuang saya. Silakan. Tidak usah kamu buang, berapa tahun lagi saya mati kok. Tetapi saya kasih tahu, yang meneruskan dengan pengertian semangat tadi, tidak kompromi secara iman, tidak ketinggalan secara modern, itu orang di mana? Saya harap Jack Yadi semua bisa menangkap dua-dua ini. Tetapi mengapa orang yang kita latih dengan teologi reform yang ketat, pegang jemaat, jemaatnya habis? Ngerti kalimat saya? Kasih taruh satu pendeta memegang satu jemaat.
Sama 200 jadi 100 jadi 50 jadi 2 jadi 1 jadi habis. Apakah itu pendeta yang setia? Kenapa yang bisa berkembang gereja menjadi ribuan orang? Imannya tidak ada. Doktrinnya ngacau. Saudara, di dalam dunia ini kita terjepit di dalam peperangan modern dan kuno. Kita terjepit di tengah-tengah arus zaman dunia ini dan firman Tuhan yang sudah ribuan tahun. Benarkah firman Tuhan dari zaman Musa sampai sekarang masih berlaku? Bukankah yang dikatakan terlalu kuno sehingga akhirnya akan digusur, akan digugurkan oleh ilmu, teknologi, dan pengetahuan modern? Mungkinkah di dalam zaman paling modern masih ada orang mempunyai iman kepercayaan kunonya seperti Alkitab yang sudah ribuan tahun? Di dalam zaman abad 21, gereja sebesar ini masih begitu banyak orang ikut kebaktian. Itu mujizat. Melakukan ini kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin. Tapi orang yang tidak ngerti, cuma tahunya cari kesalahan Stephen Tong, sudah bosan dengar khotbahnya. Saya tidak pernah rasa sepi kalau engkau tidak mau saya. Saya tidak rasa saya perlu yang lebih modern sehingga saya mengkompromi, mengikut arus. Karena itu semua bukan semangat saya. Kalau saudara mengerti kalimat-kalimat ini, saudara baru tahu berapa susahnya di dalam zaman yang begitu sulit. Mempertahankan iman yang begitu kuno, menyesuaikan arus begitu modern, dan tetap bertahan, survive in the modern history, and faithful to the ancient theology, but never compromise with the current of modernity. Di dalam modern, keadaan zaman baru, kita tetap mempertahankan iman, Injil, firman, dan kita tetap tidak ketinggalan, bisa sesuai dengan zaman, arus, pengertian, ilmu yang begitu maju. Ini satu mujizat, satu kesulitan peperangan, satu keberhasilan pimpinan Tuhan, dan sesuatu kemuliaan Tuhan di dalam zaman baru ini. Dan karena inilah sesuatu yang saya pegang dan saya pertahankan, maka khotbah saya direncanakan, khotbah saya dirancang, disiapkan untuk sekelompok orang yang akan menerima khotbah semacam ini. Dan kritik-kritik semua saya tidak peduli. Saya akan jalankan terus apa yang menjadi pimpinan Tuhan untuk diri orang ini, namanya Stephen Tong. Saya perhatikan speak kita masih berlaku tidak. Saya perhatikan anak muda masih mau dengar tidak. Saya perhatikan orang-orang yang kuno sekarang kalau berada di zaman ini masih bisa berkhotbah. Saya menghatikan orang modern khotbah masih sesuai dengan firman Tuhan tidak. Semua itu pikiran rumit sekali. Tapi saya tanggung semua. Saudara, saya terus terang yang mau ganti orang, mencari orang mengganti saya itu hampir tidak mungkin. Karena yang bangkitkan itu Tuhan. Dan yang memelihara itu Tuhan. Kalau Tuhan membangkitkan lagi, pasti ada orang. Saya percaya Tuhan itu hidup. Tetapi siapa saya belum tahu. Saya perhatikan anak-anak sekolah teologi yang masuk di sini. Di antar mereka berapa yang bisa tanggung semua pikulan, beban, dan kesulitan yang ada yang saya sudah kerjakan. Saya tidak jawab. Berapa orang saya tidak tahu. Saya serahkan kepada Tuhan. Saudara tahu, selama tahun ini sudah lebih 5 minggu. Dari Januari sampai sekarang kita khotbah mengenai pembaharuan dengan perubahan. Semua berdasar satu ayat kunci.
perbaruilah dirimu melalui pembaharuan, perubahan, dan cari kehendak Tuhan. Saya mencari kehendak Tuhan. Sejarah ini berubah terus. Gerejamu terus berada di setiap zaman. Dan perubahan itu pernah terjadi pada siapa? Akhirnya saya waktu baru khotbah tentang orang pertama, ada orang serang saya. Stephen Tong belum khotbah. Bukan khotbah, cerita sejarah. Dia ngerti enggak? Dia bukan saja tidak ngerti, tidak mau belajar. Tetapi sombong, kira dia yang paling mengerti Alkitab. Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan disambung dengan perubahan yang Tuhan sendiri menjadi bahasa Ibrani, menjadi bahasa Yunani. Tuhan yang tidak berubah kok menjadi berubah. Tuhan yang kasih orang Yahudi bahasa dan memberikan pilihan bangsa Yahudi menjadi anggota, menjadi keluarganya. Kenapa Tuhan membuang? Sekarang gereja terbesar bukan di Israel. Israel menjadi sekelompok yang paling kecil, yang paling sombong. Tapi mereka mengerti kehendak Tuhan. Sama sekali tidak. Mereka kira mereka setia kepada Alkitab. Tapi mereka membuang Yesus. Mereka menolak anak Allah yang tunggal, yang turun ke dunia, lahir secara inkarnasi firman menjadi daging, dan akhirnya mati di atas salib menjadi penebus dan pengantara, membawa manusia kembali Tuhan. Ditolak oleh Yahudi. Mereka kira mereka pegang firman Tuhan, setia kepada Alkitab, sampai sekarang mentafsirkan kitab, mentafsirkan Taurat paling teliti. Bahkan banyak orang Kristen, teolog-teolog belajar bahasa dan belajar perjanjian lama, pergi ke semua yang paling penting sebagai akademik dan sebagai tempat daripada seminari orang Yahudi. Sayangnya seminari orang Yahudi makin menyusut, makin menyusut. Beberapa sudah tutup. Saya tahu sendiri. Beberapa sekolah Yahudi yang terbaik akhirnya tutup karena tidak ada murid. Akhirnya mereka terima murid yang belajar di situ, semua orang Kristen. Loh, kenapa orang Kristen pergi sekolah di akademik dan seminari Yahudi? Karena orang Kristen percaya perjanjian lama ada firman Tuhan. Tetapi kenapa orang Yahudi tidak? Karena banyak orang Yahudi modern tidak percaya perjanjian lama. Jadi orang Yahudi itu bikin sekolah teologi perjanjian lama yang paling baik. Profesor paling mahal. Tapi tidak ada satu orang Yahudi yang masuk. Yang masuk semua orang Protestan. Mereka kecewa. Akhirnya mereka jual bukunya. Mereka tutup sekolahnya. Saya tidak usah sebut namanya. Sekolah Yahudi yang sudah ditutup, sudah beberapa yang terbaik. Dia punya nilainya akademik paling tinggi. Tapi tidak laku. Dan yang belajar cuma orang Kristen. Karena Tuhan sudah dari perjanjian baru pimpin gereja masuk perjanjian baru, dari perjanjian lama, dari ngerti Ibrani mengerti Greka dan menginjili seluruh dunia, bukan lagi pakai Ibrani, bukan pakai Latin, tapi pakai Greka, sekarang pakai Inggris, pakai Indonesia. Yang ngerti bahasa Ibrani sedikit, yang mengerti bahasa Latin sudah kuno, yang mengerti Inggris dunia barat, yang mengerti Indonesia sudah 300 juta, yang mengerti bahasa Mandarin 500, 800 juta, ngerti Jepang 100 juta, mengerti bahasa Hindu ratusan juta. Manusia begitu banyak yang mengerti perjanjian lama dan bahasa Ibrani, tidak sampai 30 juta. Lalu Tuhan mandek di situ. Tuhan membiarkan dunia hanya dimiliki oleh orang Yahudi 30 juta itu. Tidak. Tuhan bikin seluruh dunia mengenal Yesus Kristus. Dan bikin orang Yahudi dibuang. Mereka kira mereka paling setia Alkitab. Jadi orang yang bilang, saya Alkitabiah. Saya pendeta yang paling setia kalau Alkitab. Khotbahnya Alkitab. Tapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu kasihan sekali. Tetapi saudara, sebaliknya, orang yang katanya saya tidak perlu apa yang Tuhan mau, pokoknya saya ikut zaman,
itu lebih kasihan lagi. Di dalam kedua hal yang miserable, yang menakutkan kasihannya, didirikan gereja Reform Injili. Secara iman kita pegang doktrin yang paling kuno, yang tidak pernah berubah dari kekal sampai kekal, kehendak Tuhan. Tapi secara manusia yang dilahirkan di zaman ini, kita mengerti bahasa sekarang, mengerti kesulitan manusia, mengerti kebutuhan mereka, dan mengisi dengan makna sedalamnya dan firman Tuhan yang kuno untuk memberikan kebutuhan zaman yang paling modern. Saudara-saudara, saya sulit membuat engkau mengerti isi hati saya. Tapi saya sebagai orang menginterpretasi kehendak Tuhan untuk zaman abad ke-20 dan permulaan 21. Saya harus jujur, harus bijaksana, harus rajin, dan harus tahan serangan yang banyak dari sekitar saya sendiri. Tuhan memberkati kita. Masih ingat, Tuhan merubah, memperbarui dunia justru mulai sebelum Yesus lahir. Sudah dipersiapkan. Yesus lahirnya sangat lambat. Saya tidak usah jawab kenapa. Tapi sebelum Yesus lahir ratusan tahun, Tuhan sudah mempersiapkan orang penting-penting untuk mempersiapkan dunia menuju kepada perjanjian baru. Maka salah satu orang paling penting dipersiapkan di dalam perjanjian lama, bahkan berada di dunia 300 tahun sebelum Yesus lahir, yang saya pakai untuk pembaruan. Pertama siapa yang saya khotbahkan? Masih ingat? Masih ingat tak? Saya tanya sekarang. Di dalam tahun ini permulaan pertama kali mempersiapkan perubahan daripada seluruh gereja di dalam sejarah. Tuhan persiapkan orang yang bukan Kristen. Siapa? Masih ingat tak? Iskandar Agung. Dia bukan Kristen kok. Orang bukan Kristen tidak pernah baca kitab Roma. Bagaimana bisa memperbarui? Memperbarui apa? Justru dunia diperbarui mulai daripada persiapan Iskandar Agung. Saya kira yang khotbah seperti ini tidak ada satu pendeta di dunia. Dan saya merintis sesuatu yang tidak ada pada gereja lain, pada pendeta lain, pada teologi lain, untuk hanya pendengar gereja ini. Iskandar Agung menjadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini poin terakhir dari khotbah itu. Sebelum Iskandar Agung, Ibrani, Yahudi, bahasa Ibrani ada hanya di Palestina, di Yerusalem, di orang Israel. Beberapa ratus tahun kemudian, kekristenan berada di seluruh dunia melalui perjanjian baru yang ditulis bukan dengan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Di antara peralihan ini, Ibrani dimengerti oleh Yahudi, Yunani dimengerti oleh segala bangsa. Ini berapa ratus tahun gejolak pembaharuan, perubahan besar ini tidak disiapkan oleh manusia. Dan yang menjelaskan itu ada, bukan tidak ada. Dan saya dari muda sudah memperhatikan penjelasannya. Yaitu sebelum Yesus datang, Tuhan mulai merubah situasi politik. Tuhan mulai memperbarui dunia, mempersiapkan bangsa yang tidak lagi perlu bahasa Ibrani, tetapi yang belajar Yunani untuk menanti kedatangan kerajaan Allah yang baru. Saat Yesus lahir, orang seluruh masih tahu firman Tuhan itu Ibrani. Setelah 100 tahun Yesus mati naik ke surga,
Seluruh dunia mengetahui bukan melalui Ibrani tapi melalui Yunani. Perubahan begitu besar itu tidak diketahui dan tidak diberitahu oleh Tuhan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak tahu. Mereka sebentar lagi berhenti. Bahasanya tidak pakai. Naminya tidak datang lagi. Yang tulis kitab suci bahasa Ibrani tidak ada lagi. Saya tanya, Jack, jawab saya. Jack, berdiri. Berhentinya buku terakhir Ibrani. Sampai permulaan buku Ibrani. Tidak ada tapi Yunani yang dipakai. Itu berapa tahun? 400 tahun. Ini orang belajar ya. Berarti setelah perjanjian baru mulai ditulis, Tuhan sudah tidak pakai bahasa Ibrani 400 tahun. Digudangkan, disejarahkan, tahap baru. Tidak bisa lagi bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani. Lalu mempersiapkan dunia mengerti Ibrani itu dari dulu zaman Musa terus sampai Maliaki. Mempersiapkan manusia untuk mulai menerima Yunani itu mulai kapan? Nah ini yang pendeta tidak bisa jawaban. Teologi tidak tahu belajar di mana. Saya kasih tahu sama engkau. Alexander the Great itu orang yang dipersiapkan Tuhan untuk pembaharuan. Kitab suci mengatakan pembaruan dirimu. Robahlah dirimu. Yang berani robah. Yang mengerti pembaruan siapa. Baru dikhotbahkan ya. Roma pasal 12 ayat 2. Perbaruilah dirimu melalui perubahan. Tetapi yang ingin kita berubah itu Tuhan. Yang mengerti berubah itu siapa? Yang dengar khotbah dengan pulang sudah. Saya sudah ikut kebaktian sekarang pulang makan di mall. Ini anak-anak yang muda. Yang cuma tahunya makan, tidur, enak, jalan di mall. Lalu engkau tidak ngerti kehendak Tuhan. Ayat itu suruh engkau berubah. Manusia bisa berubah? Tidak tentu. Yang bikin berubah Tuhan. Tuhan merubah melalui orang bukan Kristen. Lalu Tuhan pakai Paulus tulis surat suruh orang Kristen berubah. Tuhan begitu besar. Tuhan begitu ajaib. Tuhan sebelum Yesus lahir sudah mempersiapkan seluruh dunia untuk berubah dari mengerti bahasa Ibrani menuju kepada pembaharuan mengerti bahasa Yunani. Melalui siapa? Sebenarnya dua orang paling penting. Satu gurunya, satu muridnya. Gurunya namanya Aristotle. Muridnya namanya Iskandar Agung. Alexander the Great. Papanya Alexander Agung. Filipus kedua. Dia mempunyai satu hasrat, anak saya harus belajar pintar. Sekarang banyak guru, banyak papa mama mau anaknya belajar di mana? Ya dekat aja sekolah di sebelah lah. Kalau tidak bisa, universitas tidak bisa di sebelah. Paling bisa ya di negara sendiri aja. Jadi muridmu, anakmu paling hebat sekolah di UI. Pokoknya dekat, pokoknya murah. Pokoknya bisa terjangkau oleh situasi ekonomi saya. Tapi ada orang mengatakan, enggak, anak saya mau kirim ke Jerman. Jauh lu, mahal lu. Apalagi ke Inggris, lebih mahal. Kenapa harus di Inggris? Karena ada pendapat lain. Kalau kita menjadi orang tua harus mempunyai pikiran yang lebih matang, lebih besar, lebih kekal, lebih selamanya. Jangan cuma pragmatisme. Tahu arti pragmatisme? Yang tahu coba angkat tangan. 1, 2, berapa? Yang angkat 3. Coba beri penjelasan. Pragmatisme. Cek naik ke atas. Kasih tahu saya apa artinya pragmatisme. Ini murid. Ini sekolah tinggi, dapat gelar doktor, sekarang saya uji. Pragmatisme artinya apa?
Pragmatisme itu mengikuti kondisi yang paling mudah, Pak Tong. Kondisi yang paling mudah. Kurang jelas itu punya definisi. Jadi sikap yang impulsif tergantung situasi. Jadi tidak mementingkan mengenai satu prinsip atau esensi, Pak Tong. Tidak pentingkan Satu esensi. prinsip atau esensi. Yang penting apa? Yang penting kemudahan, Pak Tong. Kemudahan. Coba memberikan penjelasan lebih dekat, lebih jitu. Jadi pragmatisme itu adalah satu semangat yang memilih satu pilihan berdasarkan satu situasi atau kondisi tanpa mementingkan esensi atau prinsip. Biasanya esensi atau prinsip itu berkaitan dengan law atau hukum atau sesuatu yang sifatnya kebenaran. Nah, orang pragmatis itu cenderung memilih apa yang mudah, apa yang gampang, sehingga dia mengkompromikan sebenarnya banyak hal mengenai kebenaran. Apa maksudnya yang gampang, yang mudah itu? Ya, kalau mau makan yang mudah, ya yang instan gitu, salah satunya. Super mie, itu Super mie. pragmatisme. Cari cair, cari apa itu bahasa susah, itu teorinya, itu dalamnya. Tidak perlu lebih jelas lagi. Kasih pengajaran lebih jelas. Pragmatisme ada semacam prinsip hidup yang mencari gampang, mencari efisiensi, mencari fungsi yang paling sederhana. Sekolah apa? Jangan sekolah filsafat ya. Jangan sekolah teori, jangan sekolah hukum. Itu terlalu sulit. Sekolahlah IT, langsung cari pekerjaan. Itu namanya praktisme. Banyak anak itu sekolah IT. Kenapa? Langsung dapat pekerjaan. Langsung dapat uang. Sehingga begitu masuk 3 tahun, 4 tahun sudah lulus, dia mulai dapat gaji. Nah, saya sudah sukses. Apa sukses? Dapat uang kok. Hidup untuk apa? Untuk cari uang. Itu namanya pragmatisme. Pragmatisme dimulai dari negara apa? Pak Tong. Eropa. Atau Amerika, saya nggak gitu. Nah, sekarang diuji mulai kebetar ya. Yang menjadi pemimpin pragmatisme berapa orang bisa hafal? Enggak, Pak Tong. Hah? Pak Tong. Di mana itu? Pragmatisme dimulai dari Amerika. Tahun kira-kira 26. Pemimpin panggil sisa. Sebut satu aja. Saya belum banyak belajar mengenai itu, Pak Tong. Belum banyak, tapi ada sedikit belajar. Dari kelas, Pak Tong. Cuma bagian itu lebih Pak Tong. Ini lulus doktor loh. Belum, Pak Tong. Masih proses, Pak Tong. Masih proses. Kalau saya doktor, saya tanya lagi ya. Iya, Pak Tong. 3 orang. Pertama John Dewey. Kedua adalah Charles Peirce. Ketiga adalah William James. Sekarang cari Google. John Dewey, D-E-W-E-Y. Charles Peirce, P-I-E-R-C-E. William James, W-I-L-L-A-M-S. Ketiga orang Amerika ini merusak Amerika sampai hari ini. Karena di Amerika dikatakan, tidak usah belajar yang sulit-sulit, tidak usah bahasa yang rumit-rumit, tidak usah para teori-teori yang sulit dimengerti. Carilah sekolah bagaimana masak, bagaimana bisa kerja dapat duit. Kalau Amerika jalan itu, ini John Dewey. Cari lagi satu, William James, sama satu lagi Charles Peirce. Ini 3 orang meracuni Amerika, menjadikan Amerika dangkal. 20 tahun kemudian orang Amerika kekualaan. Filsafat gurunya tidak ada, hukum profesornya tidak ada, teori-teori yang sulit tidak ada. Maka mereka sudah punya banyak uang. Kenapa banyak uang? Pragmatisme. Cari uang gampang, tapi cari profesor sulit. Tidak apa-apa. Pakai uang undang profesor yang pintar dari mana? Dari Eropa. Dari Eropa produksi profesor, Amerika konsumsi profesor. Eropa kurang uang, Amerika pragmatisme, uangnya banyak. Dari uang ganti orang. Saudara saya tanya, bedanya Jerman sama Amerika di mana? Jerman banyak orang teori,
orang pintar. Amerika banyak orang kaya, orang duitnya banyak. Yang mana lebih penting, saya hari ini bukan ngajarin. Tapi kalau engkau tidak ngerti, termasuk engkau kurang ngerti, besok jadi pendeta kurang pintar. Ya, belajar baik-baik ya. Jangan menghina orang tua ini, gelarnya tidak tinggi, tapi pengetahuan banyak loh. Betul tak? Betul Pak. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Orang bilang, patong dah khotbah, dah baca Alkitab, dah eksposisi. Saya mengampuni kamu, kalau engkau terlalu dangkal. Dan saya dari muda sudah mengetahui bagaimana mengatur gereja ini sampai tua, bikin gereja ini mempertahankan iman yang kuno dan menyesuaikan arus modern yang paling baru. Dah gampang itu. Saudara mau kritik saya, tidak apa-apa. Saya tidak kritik berapa tahun sudah mati. Saya sekarang makin tua makin tidak suka debat. Yang mau menang silakan, mau marah-marah saya silakan. Mau menyerang saya dengan salah ngerti Stephen Tong ini gini, saya biarin. Karena saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Pertama kali saya khotbah pembaruan, justru pakai Alexander Kristen, bukan orang Kristen. Dia pun tidak pernah baca Roma pasal 12. Bagaimana bisa ada pembaruan? Itu pembaruan pasif. Karena secara tidak sadar Tuhan pakai dia untuk memperbarui seluruh dunia. Termasuk gereja yang belum ada saat itu. Orang kedua yang saya pakai adalah Konstantin. Masih ingat tak? Sebenarnya sebelum Konstantin, Agustus, yaitu raja pertama Romawi, memperbarui. Tapi perbarunya tidak penting, maka saya lalaikan. Dia memperbarui cara bangunan, memperbarui cara struktur masyarakat. Saya sekarang mengisi sedikit ya. Agustus mengatakan negara mau maju mesti perang. Kalahkan musuh, ambil tanah mereka, negara maju. Musuh dijadikan budak, kita lebih kaya sumber daya manusia. Budak kerja harus berat supaya negara bisa maju. Kalau tidak ada orang yang bangun rumah, negara Romawi tidak ada bangun yang bagus. Kalau mau bangun bagus, mesti banyak budak. Karena budak paling murah. Budak bayarnya di bawahnya UMR juga boleh kok. Sehingga waktu itu budak itu dicari dari mana? Dari musuh yang kalah. Sudah kalah, semua tentara musuh menjadi budak negara kita. Sudah menjadi budak, siarannya budak musik. Gede, sehat, muda, dempal, kekuatan tidak habis-habis. Orang yang spearnya gede, tendonnya besar, tubuhnya tinggi, itu jadi budak. Karena mereka berotot. Jadi orang yang otaknya besar, otaknya kecil, tidak bisa jadi budak. Jadi profesor, ngajarnya orang yang kecil tapi otaknya besar. Mereka perlu otot. Orang yang mempunyai banyak budak, otaknya besar itu negaranya kuat karena mau bangun tukangnya banyak. Mau kerja kekuatannya banyak. Saudara tahu zaman Musa satu orang satu hari perlu makan berapa banyak? Engkau tak sadar, engkau tak insyaf, menakutkan. Perlu makan kira-kira 6 kalinya makanan sekarang. Engkau sekarang satu hari makanan sudah masuk dapat kalori berapa untuk hidup? Manusia sekarang satu hari makanan masuk untuk hidup perlu 1.500 kalori. Karena pakai tenaga. Zaman Musa orang mesti makan 6 kali banyak sekarang. Satu hari karena menghabiskan 8.000 kalori. Mereka memindahkan batu yang 5.000 kilo untuk bikin piramid. Tariknya, keringatnya, kerjanya luar biasa susahnya. Maka mesti makan satu kali berapa kilo supaya kuat. Begitu makan banyak, tarik batu 5.000 kilo 1 jam. Capek tidur, mereka dipukul kalau tidur terlalu banyak. Itu budak.
Nah, saudara, perubahan masyarakat ini Tuhan bilang tidak bisa. Membarui diri, berbarui, perubahan, perbarui, renew yourself, change yourself. Nah, istilah perbaruan dan perubahan ini dua istilah yang di dalam Roma. Nah, waktu itu yang menerima Roma orang Kristen. Orang tidak Kristen tidak pernah baca buku Roma. Lalu orang tidak pernah Kristen, tidak pernah tahu Yesus, datang ke Alkitab, bagaimana bisa jalankan kehendak Tuhan? Tuhan yang paksa jalankan. Cara paksa bagaimana? Tuhan pakai orang kafir memimpin dunia dan merubah masyarakat. Pertama, Alexander the Great. Alexander bagaimana memperbarui. Dia bilang tidak boleh perang untuk menciptakan budak. Saya perang untuk membebaskan budak. Nah, ini perubahan besar. Ini perubahan bukan di dalam apa yang dituntut oleh Alkitab, tapi sudah dikerjakan oleh Tuhan untuk merubah dunia. Pendeta-pendeta nak ngerti kenapa Stephen Tong memakai renewal and change, pakai Alexander the Great. Ini bukan mentafsir Alkitab. Saudara, saya tidak mau debat. Tapi saya sudah kasih tahu ini rencana Tuhan untuk dunia. Orang kedua yang paling besar yang dipakai Tuhan adalah Konstantin. 2 minggu yang lalu, masih ingat? Konstantin melihat salib muncul di langit. Ada suara berkata, sandarkan Tuhan Yesus. Engkau akan menang. Akhirnya dia menang. Sudah menang, dia bersedia menjadi orang Kristen. Baru ada perubahan. Pembaruan bukan karena dia sendiri jadi Kristen, taat kepada Roma. Karena dia dipaksa oleh Tuhan. Jadi perubahan dari Alexander the Great totally passive. Perubahan dari Konstantin mulai dari pasif artinya menjadi aktif. Kenapa? Karena sebelum dia mati dia minta dibaptiskan. Sebelum dibaptiskan dia sudah memerintah kekristenan. Bikin konsili Konstantinopel tahun 325. Semua uskup-uskup di seluruh dunia Kristen kumpul di bawah dia. Bikin konferensi. Kita punya konferensi yang memimpin Stephen Tong. Kita punya konferensi Global Conference daripada pendeta dari Sinode GRI, bukan dari pemerintah Indonesia. Kita aktif. Tapi waktu itu pendeta-pendeta tidak ada sesuatu semangat untuk bikin sendiri. Dikumpulkan oleh raja namanya Konstantin. Ayo semua kumpul di ibu kota Konstantinopel. Semua datang dari Frigia, daripada Kapetonia, daripada itu Asia Minor, daripada Korinto, dari Roma, dan semua kumpul. Lalu yang menguasai konferensi itu Kaisar Konstantinopel. Saya tanya waktu itu gereja aktif atau pasif? Gereja pasif. Gereja tidak kumpul konferensi sendiri. Gereja diperintah oleh Kaisar. Saya tanya lagi, Kaisar itu aktif? Seolah-olah iya. Tapi saya katakan Kaisar itu tetap pasif. Karena bukan kemauan dia mau rubah dunia. Bukan kemauan dia mau memperbarui gereja. Tapi karena dia rasa Tuhan berkati dia di dalam peperangannya. Maka dia taat. Sehingga pasifnya dari Tuhan. Dari kelihatan aktifnya dari dia. Sampai kapan baru dia sungguh-sungguh aktif merubah gereja. Sampai dia menjadi Kristen. Saya tanya tahun 325 Konstantin sudah menjadi Kristen? Belum. Dia mesti tunggu berapa puluh tahun lagi. Sampai waktu hari dia sebelum mati dia minta, saya mau jadi orang Kristen. Sehingga sebelum menjadi orang Kristen dia sudah merubah dunia. Sebelum menjadi orang Kristen sudah memperbarui gereja. Dan istilah memperbarui, merubah yang dicatat di Roma sudah terjadi sebelum Konstantin jadi orang Kristen. Dan perubahan jangan memperbudak di dalam peperangan, tapi membebaskan. Rencana Allah itu sudah terjadi 300 tahun sebelum Yunani menjadi orang Kristen. Sebelum kitab suci ditulis. Iskandar seluruhnya pasif dipakai Tuhan untuk merubah dunia. Konstantin separuh pasif dijadikan orang
yang menerima Tuhan karena mau menerima berkatnya, belum menerima keselamatannya. Karena lihatlah salib, sandar kepada dia, engkau akan menang. Dia menang. Oke, kalau gini Kristen baik. Kristen baik karena menguntungkan saya. Saudara-saudara, Konstantin berubah. Konstantin menjadi baik kepada orang Kristen karena dia dapat tolongan dari Tuhan Yesus. Tapi dia tak mau jadi orang Kristen sampai beberapa waktu selama dia sudah mau mati, dia baru mengatakan saat uskup, saya sendiri ingin dibaptis. Saya mau berubah menjadi orang Kristen. Perubahan itu pasif. Saudara-saudara, kalau Iskandar Agung sama sekali pasif, Konstantin separuh pasif, separuh aktif. Hari ini saya menyatakan tokoh ketiga di dalam perubahan seluruh dunia. Mulai dari orang yang bukan kafir, bukan Masedonia, bukan Romawi, tapi orang pertama Kristen yang dirubah oleh Tuhan. Dia namanya Augustinus. Agustinus abad ke-4. Agustus abad ke-1. Agustus Raja Romawi pertama. Tetapi sebelum dia sudah 753 tahun Romawi ada di dunia. Tapi belum kerajaan. Sampai pertama menjadi raja dari Romawi itu ada Augustinus. Dan di dalam periode Augustus menjadi raja, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ini catat dan Lukas pasal ke-1 sampai pasal ke-3. Kita teruskan. 300 tahun kemudian Konstantin secara pasif diberkati oleh Tuhan. Akhirnya secara aktif mau jadi orang Kristen, sebelum mati baru dibaptiskan. Setelah Konstantin berapa puluh tahun kemudian, kira-kira 50 tahun, seorang anak dilahir. Anak ini seorang separuh orang Kristen karena mamanya Kristen. Separuh bukan Kristen karena papanya bukan Kristen. Augustinus ada seorang yang paling pintar, paling bijaksana, pengetahuan paling tinggi di antara semua bapak gereja pada abad 4 permulaan itu. Sebelum dia tidak ada orang pintar seperti dia, kecuali Paulus. Sesudah itu Arrhenius, Polycarpus, Hippolytus, semua bapak-bapak gereja tidak sepintar dia. Tetapi setelah dia, Kristen berubah menjadi agama yang paling tinggi pengetahuan, agama yang paling intelektual. Augustinus, saudara-saudara, dia dilahirkan di dalam keluarga yang ibunya Kristen, papanya tidak. Nah, saya tidak bicara tentang kenapa mamanya mau nikah sama orang kafir. Atas paksaan orang tua, atau atas paksaan laki-laki yang terlalu cinta dia, atau dia terlalu lemah, anak muda tidak bisa lawan. Akhirnya secara menyerahkan karena nasib nikah sama orang bukan Kristen. Dan suaminya sifatnya keras, suka marah-marah, suka mabuk-mabuk, dan sangat monopoli menjadi suami diktator. Istri ini nikah sama dia, bahagia tidak. Perempuan yang tidak kuat melawan suami, dan suaminya terlalu diktator dan posesif dan menguasai seluruhnya, selalu menerima nasib yang kurang enak. Nangis, lemah, tidak bisa lawan, terima nasib saja. Inilah keluarga Augustinus. Mama Augustinus namanya Monica, Monica. Dan dia seorang yang dari kecil ibadah, perasaan takut, turut kepada Roh Kudus, cinta Tuhan, baca kitab suci, dan saben hari pagi sampai malam berdoa. Orang beribadah, perempuan seperti Monica mungkin juga ada di sini. Ada orang perempuan yang terus diganggu, disiksa oleh suami,
dan tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, ada orang yang terus di-abuse, dipaksa, disiksa oleh suami. Orang yang di-abuse sampai mengalami mungkin kebahayan. Saya mengizinkan mereka memajukan perceraian. Meskipun Alkitab tidak setuju. Tapi kalau daripada hidupnya mungkin diancam, itu kita harus fleksibel sedikit. Saudara-saudara, ini pria terhadap istrinya sangat keras, serba anaknya sangat brutal. Dan anak itu dilahirkan di dalam keluarga pasangan yang keras, marah, mabuk, sama istri yang cinta Tuhan, yang selalu berdoa dan nurut akan suaminya. Akibatnya bagaimana? Tuhan bisa memakai pernikahan yang kurang bagus untuk menghasilkan hasil yang sangat bagus. Ada orang nikahnya tidak sukses, keluarga tidak harmonis, tapi anaknya baik sekali. Diberkati Tuhan luar biasa. Menjadi orang bersumbangsi di dalam dunia. Agustinus salah satu contoh. Tapi Agustinus dari kecil baik tidak nakal sekali. Jadi perempuan menikah sama laki-laki yang kasar, yang sangat tidak beriman. Tapi kalau dapat anak, doalah supaya anakmu diberkati oleh Tuhan. Jangan kecewa. Jangan minder, jangan takut. Keep your piety. Peliharalah ibadahmu, peliharalah ketaatanmu, pelihara rohanimu di hadapan Tuhan. Dia terus berdoa. Anak yang sangat tidak dengar, tidak taat, tapi ibunya tidak mau takluk, tidak mau menyerah. Tuhan, berkati anak saya, berkati anak saya yang tidak beriman, yang tidak bermoral, yang sangat berani melawan, tapi pinternya luar biasa. Kira-kira 30 tahun lalu saya menulis 168 orang yang saya anggap paling pintar di seluruh dunia. Dari timur sampai barat, Tiongkok, Jepang, sampai Persia, sampai Eropa, Jerman. 168. Lalu saya kira yang kurang penting saya coret. Menjadi 100 orang. 68 saya buang. Dari 100 saya coret, jadi 60. Dari 60 saya coret sampai sisa 28 orang. Yang bagi Stephen Dong orang paling pintar jam sejarah. Di dalamnya ada Ayub, ada Musa, ada Yesus, ada Paulus. Dan manusia setelah Paulus masih ada berapa? Tak sampai 20 orang. Dan di antara itu Agustinus masuk. Dan di dalam daftar saya orang paling intelektual dalam sejarah, salah satu Agustinus. Agustinus bagaimana pinternya. Saya ini hari tidak ada waktu menjelaskan. Tapi saya berkata, dialah salah satu orang yang mempengaruhi saya. Bagaimana menggabungkan iman, teologi, spiritual dengan logika, intelektual, dan pengetahuan dunia. Di tengah-tengah teologi dan filsafat, harmonisnya bertemu di mana? Di pikiran Agustinus. Dan saya menjalan jalan ini. Meskipun saya tidak pernah belajar di luar negeri. Meskipun saya tidak mempunyai gelar tinggi di dalam akademian manapun. Tapi saya diakui dunia. Salah seorang hamba Tuhan yang memenangkan orang intelektual paling banyak di zaman ini. Di Amerika banyak profesor murid saya. Di Hong Kong, di Taiwan banyak profesor menerima Tuhan Yesus dalam kebaktian saya. Orang paling tinggi pengetahuan. Orang yang paling terjadi dalam akademik. Dan berani menghina saya. Dan saya diberikan gelar doktor. Karena mereka melihat keberhasilan saya tidak boleh dipermainkan. Dan sekarang saya dirikan, waktu muda dirikan Pos Injil. Waktu tengah abad saya dirikan STEMI. Waktu agak tua saya dirikan GRII. Sudah 30 tahun lalu saya dirikan ASC. Dan akhirnya dirikan CIT Universitas. Seorang yang tidak pernah masuk sekolah tinggi di luar negeri. Mendirikan sekolah teologi di luar negeri.
yang hadir itu, yang lapor menjadi murid saya lebih 1.800 orang. Di antaranya hampir 200 orang gelar doktor. Saya menggabungkan iman dan ilmu, teologi dan logika, kitab suci dan filsafat. Sebab orang paling tinggi pengetahuan dan berani menghina kekristenan. Ini yang saya capai. Sedangkan banyak orang sekolah teologi tinggi, banyak orang-orang reform yang pengetahuan sangat memuncak, mereka tidak berhasil menembus sekolah teologi. Saya sudah berkhotbah di Harvard, di Yale, di Princeton, di Cornell, di UPenn, di USC, di itu sekolah-sekolah di Berkeley, sekolah di Washington, di mana-mana. Saudara-saudara, karena saya dipengaruhi oleh Augustinus. Augustinus umur 13 sudah belajar retorik. Umur 15 sudah menjadi dosen retorik. Umur 17 sudah mengerti stoikisme, mengerti epikurianisme. Umur 18 sudah menjadi profesor universitas. Ini orang terlalu pintar. Tetapi kelemahannya dia jatuh di dalam dosa seks. Belum nikah sudah menyetubui perempuan yang dia senang. Kumpul kebo, tidak nikah, tidak ke gereja. Main seks dengan perempuan yang dia senang. Dia bukan main pelacur. Dia setubuh tidur sama pacarnya waktu dia masih muda. Ini bikin mamanya hancur hatinya. Sedih luar biasa. Dan saban hari nangis. Anak saya mau jadi apa? Saya tidak tahu anakmu bagaimana ya. Tapi saya kasih tahu. 1700 tahun yang lalu ada satu orang ibu yang mempunyai anak seperti ini. Pintar sekali. Belajar hebat sekali. Pengetahuannya tinggi sekali. Moralnya rendah sekali. Meskipun dia tidak melacur, tapi dia saben-leben. Dia kumpul kebo dengan perempuan yang dia cintai, tidak menikah dan melahirkan anak. Zaman itu seorang tidak nikah lahirkan anak itu malu. Tapi dia bagaimana mengatasi saya tidak tahu. Anak itu akhirnya dia pelihara baik-baik. Tetapi tidak lama kemudian meninggal dunia. Dia sedih luar biasa. Saudara-saudara sekarang dengar cerita. Mamanya itu tidak bisa tahan sedihnya. Nangis. Dan setiap kali ke gereja selesai semua pulang dia pulang duduk di kursi. Doa terus, Tuhan kasihankan saya. Bertobatkanlah anak saya. Berhentikan kejahatan dia. Supaya dia menjadi orang Kristen yang baik. Dia doa satu kali. Semua sudah pulang, gereja kosong. Dia sendiri duduk di satu sudut. Di kursi. Lutut di situ berdoa, nangis, air matanya penuh. Di kursi itu. Seorang uskup melihat gereja sudah kosong, dia putar keliling. Akhirnya menemukan seorang perempuan berdoa di situ. Siapa kamu? Kenapa tidak pulang? Ibunya namanya Monica ini. Pastor, saya sedih. Saya tidak mau pulang. Saya perlu pertolongan dari Tuhan. Kalau dia mau bantu saya. Engkau ada kesulitan apa? Anak saya tidak beriman. Anak saya tidak bermoral. Anak saya tidak mengikut Tuhan. Saya sedih sekali. Dia nangis terus. Pastor mengatakan, diam-diam, taat kepada Tuhan, jangan terlalu sedih. Tidak bisa, Pastor. Saya tidak bisa melihat anak saya seperti ini. Pastor angkat dia, tepuk dadanya, berkata, saya terus terang kasih tahu sama kamu. Seorang anak yang memerlukan ibu yang doanya air mata begitu banyak. Anak ini tidak mungkin binasa. Dengarlah kalimat ini. Tuhan akan dengar doamu. Tuhan akan merubah dia. Engkau harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jangan nangis terus. Dia menghapus air mata. Benarkah kalimat pastor, saya masih ada pengharapan?
ada. Anak itu mungkin bertobat. Saya percaya dia akan bertobat. Bagaimana sekarang? Sekarang pulang dengan iman, tunggu waktunya. Tunggu berapa lama? Masih bertahun-tahun. Agustinus tidak pernah bertobat. Meskipun mamanya berdoa begitu sedih dan pastor menghibur begitu, memberikan pengharapan kepada dia. Sampai satu hari anak ini dari umur belasan tahun kumpul kebo sama pacarnya, kira-kira 13 tahun kemudian, waktu dia umur 30, mendadak dia bertobat. Agustinus bertobat. Lalu dia kembali mencari mamanya di kota yang jauh sekali. Ma, aku sudah bertobat. Saya kasih tahu ya, Agustinus adalah satu-satu orang yang dilahirkan di Afrika yang bijaksana, pengetahuan intelektualnya lebih tinggi dari orang Eropa dan Amerika. Kira-kira tahun 307 lebih dia dilahirkan. Tahun 400 lebih dia meninggal dunia. Nah, waktu dia lahir, keluarga papanya ada Kristen. Waktu dia mati, ada 80 uskup hasil murid dia yang dia bangunkan untuk pekerjaan Tuhan. Dia mempunyai kontribusi terbesar. Dia mempunyai sumbangsi terdalam mempengaruhi dunia kekristenan waktu itu melalui pembaruan, perubahan yang dicatat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Perbaruilah dirimu melalui perubahanmu dan engkau cari kehendak Tuhan. Yang mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Saudara-saudara, kalau Alexander pasif dan tidak diketahui oleh dia. Kalau Konstantin pasif dan aktif, akhirnya diketahui dan menjadi orang Kristen. Agustinus dirubah oleh Tuhan, lalu merubah dunia, dan dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan minggu depan saya akan mengatakan doktrin apa yang dipegang oleh dia, yang melalui Agustinus seluruh gereja diperbarui dan dirubah oleh Tuhan melalui satu pemuda. Pemuda yang pintar luar biasa, pemuda yang nakal luar biasa. Pemudanya akhirnya berubah seluruh total dan menjadi hamba Tuhan yang setia sampai mati. Agustinus. Saudara-saudara, Agustinus sati berzina yang tidak bertanggung jawab akhirnya berubah menjadi orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan setelah dia berubah, dia menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai mati, tidak akan mundur. Sama seperti beberapa orang kita kenal, pembaruan, perubahan, pertobat yang sejati, jadikan seorang yang nakal menjadi hamba Tuhan yang setia. Inilah sesuatu hal yang Alkitab perintahkan, yang orang Kristen alami, yang gereja harus jalankan. Saya mau tanya, adakah engkau mempunyai hidup yang tidak beres? Adakah engkau mendengarkan suara perubahan, pembaruan yang diperintahkan oleh kitab suci? Adakah engkau mengharapkan doamu didengar oleh Tuhan, keluargamu mengalami perubahan? Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya khotbah sampai di sini. Minggu depan kita lihat pembaharuan, pengertian iman yang taklukkan logika ke bawah teologi, mengakibatkan perubahan besar di seluruh dunia melalui pembaruan daripada Agustinus. Mari kita berdoa. Sekarang saya minta sekali lagi Jack naik ke atas, doa bagi kita, minta Tuhan memimpin gereja ini, memimpin generasi kita ini, memimpin zaman dan negara Indonesia. Bapa di dalam sorga, sekali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk satu peringatan yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, sebagaimana firman yang kami dengar, kami punya kehidupan boleh menjadi satu kehidupan yang berubah di dalam Tuhan.
kami boleh dimurnikan, kami boleh disucikan, sehingga apa yang kami kerjakan menyukakan hati Tuhan. Dan ini boleh menjadi satu dampak yang besar di mana kami tinggal, di mana kami hidup, baik bagi orang-orang di sekitar kami maupun bagi bangsa kami. Kami rindu ya Tuhan melihat satu kebangunan, satu kebangkitan di mana orang-orang boleh datang kembali kepada Tuhan, menjalani satu kehidupan yang suci dan kudus yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kami ketika kami lemah. Di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami mohon Tuhan yang kuatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengiklarkan iman rasuli, dan sesudah itu kita sama-sama meneruskan acara hari ini. Ya, ada apa? Yuk teruskan. Mari kita iman rasuli. Mari kita semua membaca bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sekali lagi kita boleh meresponi kebenaran firman Tuhan dengan kita menyanyikan lagu yang keempat, Siapa Ikut Tuhan. Sembari ini kita boleh menjadi satu seruan kita di hadapan Tuhan, dan kita juga boleh memberikan persembahan. Siapa ikut Tuhan jadi hambanya, siapa mau membawa jiwa padanya, siapa mau menjauhkan keduniaan dan melawan setan menghina Tuhan mengambilmu dengan rahmat-Nya. Ku mau ikut Dia, aku miliknya. Tuhan takut, bukanlah puji, yang kita harapkan dalam Roh Suci. Tapi sebab Tuhan dengan cintanya telah menebus kita kasihnya mengingat rahmat-Nya besar. Ku mau ikut Dia, aku miliknya. Bukan dengan emas atau permata, pada darah Tuhan menebus kita. Itulah anugerah diberikannya. Kita bebas dari hukuman dosa. Mari kita bangkit berdiri. Menebus tanpa ajaib, rahmat-Nya besar. Ku mau ikut Dia, aku miliknya. Bait keempat. Kita dipanggilnya untuk terang perang, jadi prajuritnya yang tentu menang. Jangan kita takut pada Raja kita yang Maha Kuasa. Ini ku bekerja
Mari kita akan masuk di dalam doa persembahan. Engkau atas penyertaan Engkau sepanjang hidup kami, terutama pada hari ini dengan firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami membawa persembahan kami, ucapan syukur kami atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, baik dalam bentuk rohani maupun dalam bentuk jasmani. Kami berdoa kiranya Engkau pimpin setiap orang yang mengelola persembahan ini dan Engkau kuduskan persembahan ini sehingga layak dan dapat Engkau pergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu saja. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita kembalikan puji hormat kepada Tuhan dengan kita menaikkan doksologi dan kemudian kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Boleh.